Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pagi ini admin coba ulas partai requestan dari salah satu kawan di kolom komentar. Partai ini cukup lama di request kawan sampai admin lupa untuk membahasnya. Partai requestan ini adalah partai dari kejuaraan dunia tahun 2000 antara Vladimir Kramnik versus Garry Kasparov. Tahun 1985 dan tahun 2000 merupakan tahun atau momen penting bagi karir Garry Kasparov, di mana pada tahun 1985 dia berhasil merebut gelar juara dari tangan Anatoly Karpov. Dan tahun 2000 dia kehilangan gelarnya setelah direbut oleh kompatriotnya dari Rusia, Vladimir Kramnik. Dui tarung antara keduanya ini kawan diselenggarakan oleh FIDE di London, Inggris bulan Oktober tahun 2000. Mereka bermain sebanyak 15 game klasik. Dengan hasil akhir, Vladimir Kramnik menang 2 kali dan 13 sisanya berakhir remis. Artinya, gelar juara pun direbut oleh Vladimir Kramnik dari Garry Kasparov. Admin pilihkan salah satu partai kemenangan dari Kramnik melawan Kasparov di kejuaraan dunia nih kawan, yang mungkin salah satu kemenangannya merupakan kemenangan tercepat dalam suatu kejuaraan dunia. Karena Vladimir Kramnik di game ini memaksa Garry Kasparov menyerah hanya dengan 25 langkah. Seperti apakah gamenya? Kita langsung ke atas papan. Sekali lagi ini adalah game ke-10 mereka. Kramnik memulai permainan dengan pion D4 dibalas Kasparov kuda F6. Pion C4, pion E6, kuda C3. Jika hitam membalas dengan pion D5, maka permainan akan menjadi Queen's Gambit decline. Tapi di sini Kasparov bermain dengan Nimzo Indian gajah B4. Jika kawan-kawan memegang putih, variasi apa yang kawan-kawan mainkan pada posisi seperti ini? Di sini kawan, putih mempunyai banyak sekali pilihan untuk melangkah, bisa menteri ke peta C2 atau ke peta B3, atau bermain dengan pion E3, atau bermain dengan gajah ke D2, bisa juga memainkan pion F3 untuk mengontrol peta E4 agar kuda tidak bisa memberikan tekanan kepada kuda di peta C3 ini. Di sini Vladimir Kramnik bermain dengan variasi Rubinstein, pion E3. Kasparov langsung rokade di langkah keempatnya. Kramnik mengembangkan gajah petak terang D3. Sekarang pion D5 langsung menyerang pion pusat, dibalas dengan langkah kuda F3, dan kembali Kasparov menantang pion pusat dengan pion C5. Kramnik memilih rokade. Kasparov melanjutkan pion C pukul pion D4, dibalas dengan langkah pion E pukul pion D4. Kasparov terus melakukan pertukaran pion pusat, pion D pukul pion C4, dipukul balik oleh gajah. Dan selanjutnya Kasparov memainkan pion B6. Sudah tentu kawan, dengan memainkan pion B6 ini kita mempersiapkan gajah ke peta B7 atau mempersiapkan pertarungan gajahnya di peta A6 dengan gajah putih ini. Beberapa variasi juga sering terjadi seperti itu kawan, langsung hitam menawarkan pertukaran gajah petak terang. Kramnik pun merespon dengan langkah pengembangan gajah G5 mengepin kuda, dibalas langkah gajah ke B7. Tidak meneruskan langkah penawaran pertukaran gajah petak terang di peta A6 ini. Dan Kramnik menggeser beteng F ke E1, dibalas langkah kuda B ke D7. Dan Kramnik kemudian menggeser kembali beteng satunya ke lajur C. Dibalas Kasparov dengan menggeser beteng ke C8. Sekarang menteri putih ke B3 memberikan ancaman bagi gajah petak gelap. Dan gajah hitam ditarik ke E7. Sekaligus untuk memblokade pimpinan dari gajah putih ini. Ada juga kawan pada posisi seperti ini tadi. Beberapa kali variasi seperti langkah gajah pukul kuda juga sering dimainkan. Tapi Kasparov memilih variasi gajah mundur ke E7 dibalas oleh Kramnik dengan langkah gajah pukul kuda. Dipukul balik menggunakan kuda. Apa bedanya kawan pada posisi seperti ini tadi? Kita mencoba memukul balik menggunakan gajah.
Mungkin akan dijawab oleh putih memainkan kuda ke petak B5, memberikan tekanan bagi pion A7, juga bersiap lompat ke petak D6 untuk memberikan ancaman bagi beteng yang ada di petak C8. Mungkin hitam akan membalas pukul kuda di F3, dipukul balik oleh menteri, pion A6, dan kuda lompat ke D6. Beteng mungkin naik ke C7, kuda mungkin akan melakukan pengorbanan kawan, pukul pion F7, dipukul oleh beteng, gajah pukul pion memberikan pimpinan bagi beteng, dan mungkin hitam akan melanjutkan pukul beteng di C1. Putih bisa melanjutkan pukul beteng skak, dipukul balik oleh raja, menteri ke D5 skak, raja mundur ke F8, dan beteng putih bisa pukul beteng hitam. Dan coba lihat dengan variasi ini, walaupun putih kalah jumlah perwira, tapi beteng melawan kuda plus gajah masih cukup berimbang. Apalagi di posisi ini kawan, hitam kalah jumlah pion. Dan tentu posisi putihlah yang unggul dengan variasi seperti ini. Di sini tadi Kasparov memutuskan memukul balik menggunakan kuda. Selanjutnya Vladimir Kramnik melakukan pengorbanan perwira sementara. Gajah pukul pion E6, dipukul oleh pion F, menteri pukul pion skak, raja ke H8, dan menteri pukul gajah. Dengan melakukan pengorbanan sementara tadi kawan, Kramnik unggul 2 pion di sini. Tentu bila menteri hitam langsung pukul menteri putih ini kawan, beteng putih akan mempunyai tempat di baris kedua pertahanan hitam. Dan tentu posisi beteng di lajur atau di baris ke-7 nantinya akan memberikan tekanan yang luar biasa bagi hitam. Di sini Kasparov meresponnya dengan langkah gajah pukul kuda terlebih dahulu. Dipukul balik oleh pion dan Kasparov pukul pion D4, tidak melakukan pertukaran menteri. Kasparov memutuskan langkah seperti itu untuk mereduksi atau mengurangi selisih pion yang ada. Dan dibalas dengan Kramnik langkah kuda ke B5 mengancam menteri, menteri pukul pion B2 memberikan tekanan bagi beteng C1. Beteng pukul beteng lanjut Kramnik dipukul balik, dan sekarang langkah kuda ke D6 memberikan ancaman bagi beteng dan juga bersiap memberikan skak di langkah berikutnya. Kasparov menghindari ancaman kuda menggeser betengnya ke B8, kuda tetap lompat ke F7 skak, raja ke G8, sekarang menteri ke E6. Pada posisi ini kawan, kita sudah di langkah ke-23. Seperti yang kalian lihat, posisi putih sudah sangat unggul dan lebih aktif memberikan tekanan bagi raja hitam. Kira-kira pada posisi seperti ini kawan, apa yang harus dilakukan oleh hitam untuk merespon langkah open skak berikutnya dari kuda putih ini? Apa langkah bertahan terbaik pada posisi ini bagi hitam kawan? Pada posisi ini kawan, sebetulnya sudah tidak ada langkah terbaik yang bisa menyelamatkan hitam dari kekalahan. Di sini Kasparov memilih menggeser betengnya ke F8. Dan di langkah berikutnya ini, coba tebak kawan, langkah kemenangan dari putih yang membuat Garry Kasparov menyerah. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan dari Vladimir Kramnik di langkah ke-24-nya. Apakah sudah ketemu kawan langkah kemenangan dari Vladimir Kramnik ini? Langkah kemenangannya adalah melangkahkan kuda ke D8 skak. Tidak melakukan open skak ke peta G5 ataupun ke peta H6 kawan. Tapi inilah langkah kemenangannya dari Vladimir Kramnik. Karena setelah raja bergeser ke H8, menteri putih tinggal bergeser ke E7, yang memaksa Garry Kasparov menyerah. Beteng hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi kawan. Terpaksa hitam harus pukul kuda atau menukarkan betengnya dengan kuda putih. Jika beteng bergeser ke petak G8, kuda akan kembali ke F7 skak mat. Jadi tak ada pilihan lain bagi hitam melakukan pertukaran beteng pukul kuda. Menteri putih bisa pukul beteng skak ditutup oleh kuda dan menteri putih melanjutkan langkah ke D5. Ini penting kawan untuk menjaga keunggulan pionnya dari ancaman menteri hitam yaitu di peta A2 ini. Dengan komposisi seperti ini, perbedaan kualitas perwira seperti ini dapat dipastikan putih akan menang.
Jika kawan-kawan mempunyai beteng tapi tetap kalah terhadap kuda seperti ini kawan, sungguh terlalu. Itulah kawan-kawan permainan antara Vladimir Kramnik versus Garry Kasparov pada game ke-10-nya di kejuaraan dunia tahun 2000. Dengan kedua kemenangan yang diperoleh di tahun 2000 dan sisanya berakhir remis kawan, mengantarkan Vladimir Kramnik merebut gelar juara dari tangan Kasparov yang sudah dipegang selama 15 tahun. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin merequest partai tertentu, tulis saja di kolom komentar. Nanti admin coba carikan dan admin akan seleksi mana partai-partai yang bisa diulas dan disaksikan banyak penonton lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.